Seperti apa sih Pak hoax menurut pandangan Pak Ipan sendiri? Penipuan informasi Oke. yang dibenarkan seolah benar ya, tapi Oke. sebenarnya itu informasi yang membuat kita sesat. Pak, penyebab masifnya hoax ini tersebar nih apa sih Pak? Rendahnya literasi masyarakat untuk melakukan check and recheck gitu, semangatnya langsung di share lagi, jadi berkembang biak dia terus berkembang biaknya. Berita bohong tersebar berarti ada yang membuat. Ya, ada yang membuat. Nah, pesan terhadap pembuat berita bohong ini untuk Ya segera tobat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busam ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Garapan Busam.id bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dengan tema kali ini kita akan mengangkat masifnya hoax di tengah era digitalisasi. Dan hari ini juga kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Mungkin memang ini sangat cocok dan berkaitan. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Syafar Munudin. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum kita masuk lebih jauh, seperti apa sih Pak hoax menurut pandangan Pak Ipan sendiri? Sebenarnya itu adalah kalau bahasa saya itu penipuan informasi Oke. yang dibenarkan, ya, informasi seolah benar ya, tapi sebenarnya itu informasi yang membuat kita sesat dan tidak benar. Itu banyak sekali terjadi dan akan mudah mempengaruhi orang karena dia betul-betul digital ini kan sudah diedit dengan bagus. Betul. Dan jadi akhirnya kalau kita tidak hati-hati akan menyebabkan diri kita sendiri, akan menyulitkan diri sendiri ya. Oke, Pak, penyebab masifnya hoax ini tersebar nih apa sih Pak? Kira-kira? Pertama itu rendahnya literasi masyarakat untuk melakukan check and recheck, untuk melakukan pengecekan informasi ini benar tidak ya. Jadi begitu semangatnya langsung di share lagi, jadi berkembang biak dia terus berkembang biak kan. Apalagi di grup-grup WhatsApp tuh kan ada informasi benar, ini. itu Pak. Satu grup itu misalnya 10 orang aja, 10 bagi 10, 100 sudah bacanya. Iya betul. Ya kan itu cepat. Nah, kita tahu Pak, hoax ini bahkan hoax itu katanya sudah ada pada zaman Nabi Adam, yang iblis memberitahu Nabi Adam bahwa ini memperpanjang umur dia makan buah huldi, ternyata salah Pak. Iya. Makanya sebenarnya tipuan ya, Pak. Betul. Tipuan yang dibenarkan dalam bentuk ada pendukungnya kan. Ya. Oke, apalagi kita memasuki ya tahun politik ini, harapannya semoga tidak ada hoax-hoax bertebaran Pak ya. Yang parahnya kalau terjadi hoax itu yang bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan atau pemecah belah masyarakat Pak ya. Jadi kepada masyarakat saya bilang setiap menerima informasi cukup ditelan diri sendiri, tidak usah di-share lah lagi. Ya. Nah, karena baik kelihatannya misalnya ini penyakit ini, tapi belum tentu juga yang baik itu kita sharekan untuk bisa menyebabkan kebaikan. Gitu. Oke, berarti kalau terkait hoax ini kan berarti berita bohong Pak. Iya. Berita bohong tersebar berarti ada yang membuat. Iya, ada yang membuat. Nah, pesan terhadap pembuat berita bohong ini untuk ya segera tobat lah. Jangan lagi membuat kerusuhan, apalagi sampai terjadi kerusuhan yang menyebabkan orang meninggal atau gimana itu dosanya Anda yang membuat itu yang berbahaya ya. Oke, Pak, Bapak kan sebagai Kepala Dinas kalau Perpustakaan. Dulu Mas, kalau dulu tuh ada namanya April Mop. Oh iya, April Mop. Ini sering begini gitu tuh, April Mop, 1 April tuh. Iya. Hati-hati membaca berita 1 April tuh. Karena memang ya itu April Mop tujuannya memang khusus tanggal 1 itu Pak ya. Iya. Macam-macam beritanya menarik betul, tapi ya itulah. Ada naga, apalah nama ceritanya, berkembang ini. Tapi kalau tidak ada buktinya, sekarang kan diliwatkan dengan gambarnya yang lebih kuat lagi ya. Oke. Nah, tersebarnya berita bohong ini kan ya kita tahu masyarakat, apalagi masyarakat kita ini Pak, di zaman sekarang ini banyak yang memegang gadget dan lain-lain, otomatis tersebarnya itu sangat cepat Pak. Tips selain kita harus check and recheck tuh apa lagi Pak? Dari Bapak kan kita tahu Bapak sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, ya kita tahu literasi kita di Kaltim ini ya sedang-sedang aja kan Pak. Seperti apa nih Pak tipsnya terhadap masyarakat Kalimantan Timur? Kalau saya saja, saya selalu menerima apa tuh saya anggap itu tidak benar. Oke.
aja ada yang nggak benar ini. Walaupun kejadian benar tapi nggak benar ini sebenarnya. Gitu aja. Lebih awal saya protek ini nggak benar sih, gitu aja. Berarti sebelum menyebar ke lain lebih mending ditelan sendiri aja atau stop di kita aja Pak ya? Kita aja, cukup dah. Kalau kita ikut menyebarkan nanti kita juga kena undang-undang ITE. Oke, betul. Iya itu. Apalagi memang UU ITE ini sekarang ketat banget Pak ya. Salah sedikit kita bisa kena pidana, apalagi menyebarkan informasi hoax di tengah tahun politik ini Pak ya. Pesan-pesannya Pak terhadap masyarakat, terhadap ya di grup WA, terutama grup keluarga sih Pak, yang sering ada hoax-hoax itu Pak. Saya hanya berpesan coba setiap informasi yang kita terima itu selalu dipilah dengan kebenarannya dan difilter betul-betul lah gitu ya. Ini ilmu sumbernya benar apa tidak? Karena kita juga orang ngomong juga misalnya diomongkan oleh seorang pejabat atau seorang yang narasumber yang benar, tapi belum tentu juga itu suaranya sama. Lip sync itu bisa kan untuk apalagi ada AI sekarang Pak. Itu bisa jadi itu. Teknologi sekarang ini bisa membuat orang lupa. Ya seolah-olah itu omongannya yang bersangkutan tapi belum tentu itu. Betul. Ya. Bahkan kepala negara kita aja bahkan sering banget kena hoax Pak ya. Orang dewasa aja bisa suara anak-anak bisa jadi dewasa sekarang kan. Apa yang tidak bisa zaman sekarang? Betul. Di tengah kecanggihan itu sebenarnya banyak mendatangkan yang hal-hal sisi negatif sebenarnya Pak ya. Memanfaatkan situasi itu kan, contoh saja misalnya kasus penipuan ya. Segala hadiah ini hadiah itu. Ini kan belum tentu kan. Betul. Ternyata ada yang memanfaatkan teknologi HP ini untuk melakukan penipuan. Itulah orang pintar. Pintar kebablasan namanya. Berarti kita harus memanfaatkan teknologi ini sebenarnya sebaik-baiknya Pak ya. Sewajarnya lah. Pak, kalau boleh tahu Pak, sebelum Bapak sebagai ASN nih, apalagi sebelum kepala dinas, latar belakang Pak Ipan sendiri pernah jadi jurnalis katanya Pak? Ya saya dulu seorang jurnalis ya. Saya bekerja tuh dari seorang jurnalis sejak saya masih SMP. Kelas 1 SMP sudah jurnalis. Semanis yang garam jadi wartawan itu saya rasakan ya. Tahun berapa berarti Pak pertama kali jadi jurnalis tuh? Nah, di tahun tersebut untuk hoax sendiri kalau boleh tahu nih, kami kan belum lahir nih Pak. Apa semasif sekarang atau seperti apa penyebaran hoax di masa itu Pak? Dulu itu kita hanya namanya kita kenal dengan April Mop. 1 April. April Mop itu Pak ya? Itu medianya. Yang suka membuat itu, saya ingat betul beliau ini. Kalau ada beritanya 1 April itu, hampir percaya orang. Pasti itu sebenarnya bohong Pak ya? Ternyata itu dibuat. Kalau kita tanya, Pak, ini betul kah Pak? Wartawan kita tanya, betul kah? Ketawa-ketawa, enggak tuh. Itu adalah, dulu ada nama koran SKM Meranti. Itu kalau 1 April kita lupa, kalau lalu kan kita udah baca tanggal lagi kan. Baca, ada ini ya. Ternyata tidak. Berarti di tahun segitu bahkan sudah ada berita bohong tuh Pak ya. Cuma tidak semasif seperti sekarang Pak ya. Sekarang kan ada medianya, ada gambarnya lagi, ada ininya, itu memperkuat lagi. Nah, selama Bapak, ini kan transisi Bapak jadi jurnalis terus jadi ASN. Selama Bapak berkarir sebagai ASN pernah terkena hoax enggak Pak? Untuk hoax sendiri pernah nggak? Kalau hoax enggak misalnya. Tapi kalau kena tipu pernah saya. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Itu ya, misalnya dikirimin dapat hadiah itu. Pernah itu. Kena tipu. Akhirnya saya analisis itu. Penipuan itu selalu terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Saya bilang kenapa ya? Kamis Jumat. Ternyata dia hari Sabtu Minggu kan libur. Jadi kita udah komplain ke bank. Jadi kalau kita bisa memblokir itu udah bisa diambil uangnya kan, bisa kena tipu misalnya. Kalau Sabtu Minggu kan nunggu Senin uangnya udah habis. Iya, sudah habis. Itu. Jadi hati-hati bahwa pemirsa Busam ID untuk menerima hal-hal yang tidak wajar pada hari Sabtu, hari Jumat atau Kamis. Hati-hati itu bisa penipuan. Lebih baik diantisipasi Pak ya. Berarti selama Bapak berkarir sebagai ASN belum pernah terkena hoax Pak ya. Tapi untuk menyaksikan hoax itu sendiri sudah sering pasti kan Pak? Cuma kalau hoax saya tahu kan di luar saya kan saya, tapi kalau saya pernah kok. Pernah Mas saya.
Apa Pak? Itu ini fatal Mas. Saya bertugas di Pola Biro Mas. Namanya saya melayani orang wartawan ya. Oke. Semua wartawan saya layani. Tiba-tiba ada seorang wartawan yang melayani. Nah, jadi saya waktu itu tidak sadar juga. Tiba-tiba gambar dikirim ke saya tuh gambar yang tidak senonoh lah. Oh, oke. Langsung dia ini mau diapakan ini, mau diancam saya gitu, untuk disebarluaskan gitu katanya. Itu ada pernah saya ngalamin begitu. Oke, berarti gambar yang dia kirim itu gambar apa Pak? Gambar tentang Bapak atau apa Pak? Jadi seolah-olah saya tuh menonton film yang itulah. Dia lagi foto, kesannya Bapak lagi nonton kayak gitu Pak ya? Gitu. Padahal saya ada nonton itu. Niatannya dia mengancam Pak ya? Iya, berarti mengancam untuk saya mengirim uang ke dia. Berarti itu salah satu pengalaman Bapak terkena hoax itu Pak? Iya. Itu saya pengalaman. Oke. Minta bayari uang kos lah, uang apa dia. Itu wartawan Pak? Yang ngirim itu? Ngakunya wartawan? Ngakunya wartawan, karena saya dulu Kepala Biro Humas kan? Saya melayani semua. Tidak ada yang tidak saya layani. Tiba-tiba malam-malam ada video call masuk. Saya terima ketek gitu. Loh, gambar kok gini. Saya juga kaget, lama langsung hilang. Terus itu ada ancaman keluar ada. Ini kalau enggak saya sebarkan bilangnya. Oke. Berarti memang Bapak pernah mengalami sendiri tuh Pak ya. Nah, berarti memang dengan adanya berita hoax, berarti ya kita tahu berarti ada yang produksi Pak ya, untuk kepentingan apa dan lain-lain. Nah, itu kejahatan itu. Nah, pesan-pesan Bapak terhadap orang-orang yang pernah terkena hoax ke depan supaya tidak pernah terkena lagi, ada nggak tips dari Pak Ipan sendiri? Kalau saya sih sebetulnya yang takutnya yang nggak saya kenal nggak saya layani. Jadi mohon maaf aja kepada teman-teman yang kebetulan lewat saya, yang tidak ada dalam daftar saya tidak akan saya layani. Kecuali mungkin ngechat lebih dulu, memperkenalkan diri siapa Pak ya. Itu juga dulu gitu awalnya gitu. Oh iya. Saya dari ini media ini. Oh iya. Silakan, saya bilang, saya mau tanya ini Pak, ini oke, jelaskan lah. Jadi tiba-tiba nanti berlanjut lain-lain gitu. Oke. Karena udah kenal langsung ditembaknya gitu kan. Oh berarti memang ini Sobat Busam ID tips dari Pak Ipan nih agar kita terhindar dari hoax Pak ya. Pertama jangan angkat telepon orang yang memang tidak dikenal Pak ya. Kalau mau angkat juga gambarnya hati-hati, sebenarnya kamera kita langsung jangan ke muka kita. Oh benar. Kalau ada video call, alihkan saja ke tempat yang lain. Misalnya ke dinding kah, atau ke plafon atau ke kasur gitu. Nah itu salah satu tips juga. Biasanya dia tuh kan di antara kita lagi sedang istirahat ke tidur gitu kan. Dia lagi santai Pak ya. Ganggu kita kan. Bangun siapa nih nelfon malam-malam kan misalnya kan. Itu biasanya dia. Oke. Nah, itu terjadinya biasanya hari Kamis atau Jumat. Oke, hari Kamis, Jumat tuh Pak ya. Nah, ini catatan nih teman-teman Sobat Busam ID dari Pak Ipan. Kamis, Jumat tuh berdasarkan analisis Pak Ipan sendiri Pak ya. Karena selama ini mungkin Pak Ipan pernah dapatnya hari Kamis, Jumat atau itu juga teman-teman saya ada dapat gitu juga. Ada yang saya ini sempat mendamaikan teman saya dengan istri kelahi ya. Gara-gara seperti apa yang saya alami. Saya bilang enggak, itu enggak mungkin. Saya pernah mengalami itu, dia bilang. Oke, Pak, kita tahu hoax ini apalagi di tengah tahun politik ini kan hoax ini bermacam-macam Pak. Bahkan data yang saya dapat itu paling banyak hoax itu ada di tahun politik. Nah ini harapan Pak kepada masyarakat Kalimantan Timur seperti apa nih agar tidak terpecah belah terhadap hoax. Kan kita tahu kadang hoax atau black campaign ini kan bisa menyerang salah satu paslon. Apalagi kita Bapak sebagai ASN kan harus netral dalam posisi ini. Ada enggak pesan-pesan terhadap masyarakat Kalimantan Timur Pak? Ya pesan saya itu kita bijak-bijak sajalah menerima segala informasi ya. Walaupun itu kadang-kadang kita menerimanya sebagai kebenaran, informasi yang benar. Tapi ya kewaspadaan itu perlu. Karena kalau kita simak itu dari sebuah informasi-informasi yang menyesatkan itu bisa berdampak pada diri kita sendiri, atau keluarga kita, atau teman kita. Jadi akhirnya itu menjadikan hubungan kekeluargaan kita menjadi retak, silaturahmi kita jadi terputus gitu. Yang politik itu biasa begitu. Politik itu bisa menjelekkan kan? Betul. Ya, beda dengan yang penipuan. Penipuan dia ingin menguras kita. Betul, menyerang salah satu ya kita pribadi sebagai pribadi Pak ya.
Ataupun kalau kita pun sebenarnya kalau kita menerima informasi atau mendapatkan video apa, nggak usah kita ikut menyebar-nyebarkan gitu. Lebih baik stop di kita aja, Pak ya. Walaupun kita merekamnya, tapi nggak usah lah gitu. Itu apa juga. Lebih baik kita damai, Kaltim ini damai. Kita jadikan Kaltim ini yang daerah yang betul-betul damai, yang bisa memajukan rakyatnya. Oke. Pak, kita tahu kan masyarakat Kalimantan Timur itu memang sebagian besar siapa sih yang nggak megang gadget kan, Pak? Iya. Gadget ini apalagi kita tahu sebagai salah satu penyebar dan penerima informasi tercepat. Nah, ini kita tahu juga bahwa nggak semua pengguna gadget ini literasinya bagus, Pak. Bahkan ya kita tahu tadi grup keluarga dapat informasi langsung disebar. Mereka pengen cepat-cepatan menyebarkan informasi, Pak. Nah, ini kan jadi salah satu PR dari Dinas Perpustakaan juga untuk literasi kita, Pak. Seperti apa sih program, adakah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini program yang untuk mengawal hoax atau meningkatkan literasi agar hoax-hoax ini tidak ada tercipta di tengah masyarakat, Pak? Sebenarnya itulah tadi kembali lagi kami itu juga ingin selalu mengingatkan banyak-banyak kita membaca buku, jadi supaya kita tuh tidak mudah terombang-ambing ya. Betul. Nah sedikit sentuhan langsung wah ini. Oke. Contoh saja misalnya ada kecelakaan. Kita tuh bukan menolong orang kecelakaan, tapi kita membuat film itu kan lucu. Gimana pergeseran sosial kita ini bisa terjadi. Betul. Kan? Langsung, syuting kebakaran, nolong orang kebakaran. Yang harusnya butuh pertolongan, Pak ya. Cuma itu yang dijadikan bangga kita. Selfie lagi. Bagaimana kan? Seandainya itu tentang keluarga kita. Saya itu juga sering juga itu menyebarkan informasi kalau ada yang salah tolong disebarkan ini kalau informasinya mohon bantuan untuk mencari keluarganya itu saya masih bantu share juga, Pak ya, atau yang mencari donor darah saya masih bantu share ya. Kadang-kadang lagi itu ngeri-ngerikan ya segala enggak ngerti lah sudah. Berarti sebisa mungkin kita harus ya milah-milah informasi itu tadi, Pak ya. Banyak lah belajar membaca bukunya. Oke, berarti Sobat Usama ID pesan Pak Ipan ya kita banyak-banyak baca buku. HP juga jangan digunakan untuk ya kita tahu HP ini kan sebenarnya untuk penerima informasi, Pak ya, komunikasi juga ya. Bu, ya itulah. Daripada kita bikin video danda kan, pada saatnya kita dibutuhkan yang penting habis baterai, kabut jadinya, atau kuota habis. Nah. Akhirnya mencari wifi aja lagi. Oke. Bapak untuk melihat masyarakat Kaltim ya kita tahu memang di Kaltim enggak sebanyak di Pulau Jawa, di Jakarta kan di sana hoax itu parah banget, Pak. Masifnya lebih parah dari Kaltim. Nah, masyarakat Kaltim kan masih bisa tercover nih. Harapan Bapak ke depan terhadap masyarakat Kaltim agar hoax ini ya bisa meredam apalagi di tengah tahun politik. Ya kita menciptakan situasi yang aman dan damai lah, Pak, untuk provinsi kita. Ya saya mengimbau kepada masyarakat Kaltim agar benar-benar dan bijak menggunakan setiap handphonenya sehingga kita terciptalah Kaltim yang damai ini yang sejuk bagi orang luar dan sangat potensi untuk diadu domba besar sekali. Kaltim karena kaya sumber daya alamnya. Betul. Jadi jangan sampai lah menimbulkan mencoreng ya. Apalagi kita pilkada nanti kita akhirnya melahirkan pilkada yang tidak enak ya. Betul. Tidak bagus itu kan. Kita ingin mencari pemimpin yang betul-betul ya. Putra-putri bangsa, putra-putra yang terpilih sekarang ini adalah putra-putra yang memang yang diandalkan masyarakat kan. Siapa saja semuanya bagus kok. Oke. Berarti memang siapapun pemimpinnya nanti yang pasti bakal membawa kebaikan untuk Kalimantan Timur, Pak ya. Itu saja kita harapkan itu. Yang penting kita cermati visi misinya apa yang bisa janjinya. Pada saat kita bisa tagih kembali kan itu kan. Oke. Berarti jangan sampai ada berita-berita bohong yang menyerang salah satu kandidat, Pak ya. Ini Pak harapan dan pesan-pesan mungkin kepada teman-teman media, pers, jurnalis ya termasuk ya kita salah satunya Busama ID untuk menjaga seperti apa sih Pak pesan Bapak untuk teman-teman media nih agar menjaga kesatuan persatuan Kalimantan Timur agar tidak menyebarkan hoax? Kepada teman-teman pers, saya ingin selalu mengingatkan untuk selalu berpedoman pada undang-undang pers dan kode etik jurnalistiknya. Saya masih melihat ada kita pemberitaannya yang masih miring-miring gitu ya. Yang misalnya
terhadap pemberitaan korban asusila. Oke. Kadang-kadang kita tidak membuat perlindungan kepada korbannya. Malah korbannya kita tulis detail Sampai lokasinya Pak ya. Sekolahnya, kampungnya, RT-nya, nomor rumahnya. Itu kan bikin bagaimana digital itu masih ada kan? Betul. Artinya itu tidak boleh ya. Jadi harapan saya cobalah kita coba mempelajari kode etik jurnalistik itu dan undang-undang pokok pers itu. Jadi kita bisa tahu itu ya. Dan apalagi di dunia di era politikan ini, pers itu adalah salah satu untuk menciptakan pemilih kita yang cerdas, yang pintar, yang bisa memberikan nilai plus lah bagi Kaltim ini. Ya. Oke, Pak Ipan sendiri nih sebagai jurnalis juga kan Pak, melihat teman-teman jurnalis ini kita di Kalimantan Timur seperti apa nih Pak? Alhamdulillah ya, saya senang bangga kok. Buat teman-teman wartawan kita ini menjunjung tinggi undang pers dan kode etik jurnalistik ya. Kompakannya luar biasa tinggi, jadi tidak ada yang terbelah-belah. Oke. Kalau ada 1-2 tuh alum aja lah. Oknum Pak ya. Ini ratusan orang wartawan ya. Betul. Oke, berarti pesan dari Pak Ipan sendiri supaya media-media ini harus independen Pak ya. Apalagi di tengah tahun politik ini tidak adalah yang memproduksi hoax untuk menyerang salah satu pihak, salah satu kandidat Pak ya. Betul. Itu yang penting itu. Jadi kita jangan hanya berpikir ini untuk satu orang aja, tapi yang kita pikirkan masa depan Kaltim ini ke depannya. Ada enggak yang kandidat yang betul-betul memikirkan Kaltim ini untuk ke depannya? Kita ini sudah melalui beberapa zaman ya. Zaman banjir kap. Oke. Kayak sekarang zaman banjir batubara. Ini jangan banjir apa lagi, enggak tahu lagi ke depan ini. Kedua banjir nih. Banjir kap dengan banjir batubara. Berarti itu kalau batu baranya sudah ndak ada lagi, ndak tahu lagi apa Pak? Apa kita jadinya kan? Oke. Dulu dah cukup kayu. Kayu dulu Pak ya. Kayu, waduh Mas, seperti sekarang ini. Ponton satu dengan ponton satu tuh. Dulu kayu semua Pak ya. Dekatan. Itu namanya banjir kap dulu ya. Sekarang batu mas mas hitam. Yang lewat. Apa yang kita rasakan kan? Iya. Oke, Pak Ipan, mungkin ini kita sudah mau setengah jam ya? Berapa nih? Berapa menitnya? Sudah kah? 22. Oh, ini aja lagi. Nah, kita tahu Pak, di era digitalisasi ini kan sangat cepat sekali masifnya hoax itu tersebar. Iya. Nah, itu saran dan pesan untuk masyarakat Pak, seperti apa sih ke depannya? Ya kepada masyarakat saya hanya berpesan untuk selalu memfilter saja setiap informasi ya. Walaupun itu dari sumber beritanya dan medianya resmi katakan. Oh iya Pak. Kadang-kadang kan ada pencatatan juga tuh logo-logo media yang resmi itu kan. Sering itu saya lihat itu. Saya juga sering mengikuti Mas. Oke. Saya di YouTube sering. Ini kok sepertinya resmi. Ternyata bisa dicek, nggak ada di berita. Clickbait ya Pak ya. Itu sering tuh yang mencopot misalnya Kompas TV. Kan bisa aja orang watermarknya diganti Pak ya. Ataunya dicek betul kan nggak ada itu. Jadi kita bijak saja menerima kalau informasi itu yang nggak masuk akal kita sudah dicek aja sudah. Bisa dilanjutkan lagi gitu, itu aja sudah. Oke. Maksudnya. Berarti memang akan kita bisa menyelamatkan diri kita itu aja. Oke. Sebenarnya apalagi di era digital ini kita di media sosial ini jari adalah harimau kan Pak. Ya. Oke Pak. Mungkin dari Pak Ipan nih tadi ada tipsnya untuk cek and recheck Pak ya. Pastikan medianya resmi tapi dilihat lagi apakah ada lagi di media lain atau enggak. Jangan disebarkan, stop sampai di kita aja ya Pak ya. Berita-berita hoax itu. Terakhir Pak, ada closing statement nggak dari Pak Ipan sendiri selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim agar hoax-hoax di tengah masyarakat ini redam, bahkan mudah-mudahan tidak ada lagi hoax di Kalimantan Timur ini Pak? Yuk kepada warga Busam ID, kita perangi hoax. Dan kalau bisa jangan sampai ada hoax masuk ke diri kita. Dan jika ada pun kita lempar kembali dia ke lembaga sana
supaya tidak ada ternyebar lagi di bumi ini. Demi Kaltim yang damai dan sejahtera. Oke, Sobat Busama ID, itu dia closing statement dari Pak Ipan tadi. Ya kita tahu hoax itu dibuat oleh orang jahat, disebar oleh orang bodoh dan dipercaya oleh orang dungu, Pak ya. Sebisa mungkin semoga masyarakat Samarinda khususnya Kalimantan Timur ke depan tidak ada lagi yang menjadi penyebar hoax, penerima hoax bahkan Penyebar. iya, menjadi hoax agar berkembang itu tidak ada lagi Pak ya di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya juga kita menyebarkan itu tidak ada artinya kan, walaupun niatnya apa ya. Betul. Kalau itu misalnya ajakan Ustadz Arifin atau Ustadz Daskat, khotbah-khotbahnya Iya. sebetulnya lah. Iya, tapi kan tidak mungkin hoax itu kan Pak, benar. Ya, memang tidak mungkin hoax itu, karena itu bagus. Ustadz ceramah agama kan. Ya, lebih baik yang seperti itu aja didengarkan Pak ya. Disebarkan itu. Atau misalnya hadis-hadis Rasulullah, itu bagus juga. Oke. Jangan seperti penipuan-penipuan atau bahkan kadang gini Pak, kadang masih ada berita banjir, kebakaran yang sudah terjadi beberapa tahun lagi di-up lagi tuh Pak. Bapak melihat itu seperti apa Pak? Pernah nggak dapat hal-hal kayak gitu Pak? Pernah. Akhirnya saya coba, karena saya juga banyak teman di daerah-daerah kan, saya tanya, betul kah kejadian ini? Mana ada lagi bilang, itu yang dulu tuh. Aduh, itulah. Apa masih ada? Mungkin yang menyebarkan itu terlambat dapat informasi. Betul. Iya, karena ya kita tahu Pak, dengan adanya media sosial TikTok, Instagram ini, yang tadinya kan masyarakat itu ya dari seluruh Indonesia Pak, yang dia nggak tahu kan kondisi di Kalimantan Timur seperti ini, yang kayak jembatan Kukar roboh. Nah, mereka tanya sampai, loh ini baru kejadian kah? Padahal kan videonya video lama sebenarnya Pak. Padahal kalau dia mau minter kan liatin, dibuka profitinya tuh. Betul. Ini kapan di up nih, kapan terjadi di syutingnya, ketahuan tuh kelihatan tuh kan. Nah cuma kadang kan TikTok bahkan Instagram media-media yang senang clickbait tuh dia nge-framingnya itu kejadian baru Pak mereka. Oke, Sobat Busama ID, hampir setengah jam sudah kita menemani pemirsa semua. Saya Aditya Setiawan dan Pak Ipan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.